Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aziza, NIM E 2019-2039, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan menanggapi video YouTube yang telah diberikan oleh Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Materi yang akan saya jelaskan tentang ekonomi tertutup dalam kebijakan pemerintah, yaitu ekonomi 3 sektor. Apa sih ekonomi 3 sektor itu? Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen, pemungut pajak atau memberi subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah menjadi pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri menjadi pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan dilakukan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, membiayai konsumsi. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y itu pendapatan, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu government. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. C itu konsumsi, S itu tabungan, yang T itu membayar pajak. Selanjutnya yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada setiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan atau pendapatan, S plus T adalah bocoran atau pengeluaran. Selanjutnya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif, yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, pajak tempat untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif adalah pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurun pendapatan disposibel sejumlah T, sehingga pendapatan disposibel sama dengan Y dikurangi T. Karena pendapatan disposibel turun, maka konsumsi dan tabungan juga turun.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.